kayak suara-suara yang kayak nangis, kayak yang ketawa. Hai guys, kembali lagi bersama kami di podcast dadakan. Kita itu bakal nanya-nanya nih ke Ibu Nurmaya sebagai perawat di sini di rumah sakit di sini. CRN Subang, RSUD. Iya. kalau boleh tahu, ibu kerja di sini tuh udah berapa lama sih? Udah 18 tahun. Udah lama ya. Kalau di ruang ICU? Di ruang ICU kayaknya 13-an lah ya, 13 tahunan. Udah lama juga ya? Udah lama. Berarti itu dari umur Ibu berapa? Dari ibu ke rumah sakit dari 2006. 2006. Kita tuh baru lahir. Belum udah kerja di sini 2006 sampai sekarang. Nah, terakhir di sini nggak dipindah-pindahin karena udah pelatihan juga, nggak boleh pindah di sini, udah tetap di sini. Itu kan waktu dulu mah masih orientasi lah, pindah ke ruang ini pindah. Biasanya ibu kalau dijemput kerja itu sama siapa? Berangkat sendiri, nggak dijemput. Kadang-kadang lah ya dijemput ya sama suami dong ya. Iya. Kalau suami ibu juga kayak menjemput malam ke sini baru datang ngerasain. Iya. Terus suka sama ibu suka ke belakang langsung ke situ tadi dia gitu. Jadi ya takut kali ibu juga jalan ke belakang. Dijemputnya langsung ke sini aja. Kalau boleh tahu ya, Ibu tuh sekarang umurnya udah berapa tahun ya? 40. 41 mungkin ya. Anaknya 2. Yang satu udah kelas 2 SMA, yang satu SMP kelas 1. Ibu tinggalnya di mana? Tinggalnya di Nyemplung. Yang Unsub itu kesana sedikit. Canggung ya. Iya, jangan canggung. Tapi biasanya sok mau nanya apa lagi? Nah, kita paling di sini kayak nanya gimana Ibu di sini, keseharian Ibu, terus kayak kejadian-kejadian Ibu yang pernah Ibu alami. Pengalaman Iya, ya. pengalaman Ibu. Banyak banget tiap hari suka ada kejadian sih ya. Seseringnya mah kalau hari malam Jumat tuh kalau dinas malam, tapi kalau kayak dinas pagi, kalau kayak dinas siang mah jarang lah kejadiannya, suka banyaknya dinas malam. Karena kan kita jaga gitu ya, dinas malam jaga, suka banyak tuh ada suka kejadian, pasti ada aja kayak monitornya sendiri atau padahal di bed itu nggak ada pasiennya gitu, tiba-tiba nyala monitornya, terus tiba-tiba si cairan infus jatuh, padahal itu cairan infus di meja, bukan di pinggir, bukan di tengah meja. Terus banyak kayak suara-suara yang kayak nangis, kayak yang ketawa gitu. Di ruangan tertentu ada ya yang di bed 7 tuh sering di ISO, di kamar 7 ISO, kayak kalau dicuci tangan tuh di pojok tuh suka ada yang ketawa anak kecil gitu. Kalau di bed 10 sama bed 9 sering juga kejadian sampai pasiennya cerita ngeluh pagi-pagi tuh. Ngeluhnya gini, ibu katanya, ibu gimana sekarang? Nggak ada yang ngerasa. Ibu udah diperiksa dan tadi malam katanya jam berapa nggak ada yang meriksa ya kan siapa? Nggak tahu tadi pakai bajunya apa? Putih katanya gitu. Bajunya putih. Kita kan nggak pakai baju putih, bajunya hijau. Nggak pakai baju putih, kita petugasnya pakai baju hijau. Terus nanya apa Bu? Ya nanya, cina ibu gimana sekarang yang merasa apa? Katanya biasa meriksa, katanya meriksa ke sini gitu.
Siapa ya? Iya, oh ya itu teman saya mungkin Bu. Ya, jadi langsung gitu ya supaya si pasien, supaya si pasien nggak takut atau cemas lah ya. Kalau misalkan cemas kan kita ke kesehatannya juga, ke hasil jantungnya atau apa, takutnya dia jadi gimana gitu. Oh, jadi drop atau jadi hasil itunya rekam jantungnya takut jelek gitu. Banyak sih kejadian. Ibu pas kejadian itu gimana? Kayak udah biasa atau takut? Pertamanya mah ya takut, tapi kesini mah ada karena sering ya, biasa lah bisa didengar gitu. Kayak ada yang atau kayak ada yang panggil gitu, udah biasa lah gitu. Kayak yang ngetok ini nih kaca ini, tapi gitu, siapa jangan ngeganggu gitu. Udah biasa ya. Nggak ada lagi gitu. Kalau kayak gitu kebanyakannya tuh yang anak kecil kebanyakan mah kayak suara-suara Neng, kayak suara-suara apa gitu, kayak suara-suara batuk, ngedeher kayak gitu. Kalau anak kecil mah, kalau suara anak kecil nangis mah biasanya di bed iso, bed 7. Kalau kita lagi cuci tangan kan, kalau udah kepanasan kita cuci tangan tuh di wastafel, kayak di pojok itu kayak lagi gini, kayak gitu, kayak ada yang ketawain. Kata kayak ibu juga jadi merinding ya. Kayak ada yang ketawain, tapi kita suka jangan ganggu gitu. Gitu. Ya gimana tuh kalau nggak takut kesehariannya di sini? Kalau dinas pagi mah jarang lah, pagi-pagi ya pulang jam 2 ke siang tuh. Kalau ke dinas sore pulang juga masih masih sore ya, nggak terlalu malam. Yang dinas malam, apalagi kalau hari Jumat tuh, malam Jumat pasti suka kejadian malam Jumat gitu. Terus kan yang pojok sana itu ruangan alat-alat tuh, alat-alat kesehatan, alat-alat kayak infus, monitor, semuanya di situ disimpan. Itu suka ada yang jatuh, bruk gitu. Berarti itu tuh yang udah ini ya, tenaga gitu ya, energi itu yang udah luas, bisa sampai jatuh. Iya. Ya nakut-nakutin beneran. Etikanya juga nggak takut, ya takut mah takut, cuma udah biasa tuh ya, jadi gitu. Udah terbiasa. Sok aja kalau itu mah, tapi jangan ngeganggu. Kita suka gak ada lagi gitu. Ini di ruangan ini ya. Kalau waktu ibu dulu ada ruangan mawar tuh, mawar sama melati. Kalau dulu ibu belum pindah ke sini, di melati tuh orientasi itu mah si kursi roda jalan sendiri. Kita nggak tahu nggak dikunci ya, kita positif aja dulu ya, nggak tahu kursi rodanya nggak dikunci kan. Kalau kursi roda dikunci aja gitu, nggak tahu, lupa lagi gitu nggak dikunci. Tiba-tiba lagi jam berapa atau jam 1 atau jam 2 kita lagi diem, udah nyuntik udah apa, lagi diem aja kursi aja jalan, tak kursi kemana gitu. Tapi kalau gini mah enggak, gini nih nggak pernah gitu, nggak pernah ketemu gini. Amin. Janganlah, kalau misalkan ada suara-suara kayak jatuh gitu mah nggak apa-apa, yang penting jangan ketemu gini gitu. Jangan sampai ya, takut nanti, apalagi kan kalau pulang jangan lewat pinggir itu tadi yang tadi. Serem banget Kalau malam itu kan gak ada siapa-siapa tuh. Tuh di si kantor itu banyak burung di atasnya yang kayak shit, burung hantu semua, ada 8 mah. Iya, masuk kesininya malam ya. Kesininya malam deh, kesininya. Rame di belakang, apalagi di gazebo ada banyak banget. Kan belakangnya itu kan kebun juga belakangnya. Jadi pasti kan faktor pendukungnya banyak di sini mah. Itu biasanya kalau kayak gitu tuh emang di semua ruangan atau? Di semua ruangan pasti ada, karena apa? Pasiennya kan ada yang meninggal. Kalau di sini apalagi di ICU, meninggal itu sampai ada yang jaraknya 10 menit.
Wah. 10 menit ini ibu, 10 menit. ibu beresin ini dulu, 10 menit lagi itu jelek pinggirnya. Terus 10 menit lagi yang pinggirnya, sampai sehari itu 3, jaraknya 10 menitan. Dah kan pasien ICU mah ya pasien Yang kritis, kritis yang sudah terakhir lah, kayak kata orang awam mah gak tahu gitu. Iya. Pasien kritis, jadi kita nggak tahu meninggalnya. Jadi pasien kritis gimana sih? Pokoknya mah udah kritis gitu. Penyakitnya udah pada berat-berat, pasiennya nggak sadar, sadarannya nurun lah, pasien nggak sadar. Tak kecuali pasien-pasien yang melahirkan, itu udah melahirkan juga suka kesini karena kesininya apa? Indikasinya karena dia punya penyakit jantung. Kalau jantung juga kan harus kesini karena apa? Di ICU kan ada monitor untuk rekam jantung itu. Jadi diobservasi, dilihat, diobservasi tiap jam. Gimana gambaran jantungnya, gimana gambaran EKG-nya. Kalau di ruangan kan nggak ada monitor. Iya, cuma di sini ya. Cuma di sini, semuanya di sini ada 10 bed tempat tidur. 10 tempat tidur. Tapi buat dewasa aja. Kalau anak ada di atas. Nama Khusus kaosnya apa ya? Anak itu, kalau anak itu pediatri kan ya, picu. Kalau bahasa medisnya pediatrik jadi picu. Kalau bayi baru lahir neonatal, nicu di tengah, di lantai 2 ada picu sama nicu. Sampingan ada. Ibu pernah merawat kayak pasien remaja nggak sampai Ada kayak cuci darah gitu? Iya, ada remaja SMA gitu kan. Dulu mah picu juga waktu belum ada picu, yang SD juga di sini dirawatnya. Karena sekarang udah ada picu khusus buat anak-anak. Dulu mah kan di sini digabung ya, sekarang mah enggak. Sekarang kita punya picu ada di atas 4 bed. Jadi kalau yang SD kan remaja sampai 17 tahun di sana di atas. Tapi kalau cuci darah nih remaja ada. Kesini didorong karena yang punya mesin cuci darah yang buat gawat darurat cuma ICU. Ada mesinnya 1 di sini. Gitu. Pernah ada sampai kayak yang meninggal gitu? Banyak. Lagi cuci darah. Iya, tiba-tiba Lagi cuci darah nih, tiba-tiba kan itu darah ditarik. Darah dari pasien kan ditarik, misalkan dokter instruksinya berapa dok, ditariknya misalkan 2000 cc. Iya, 2000 cc dalam waktu 5 jam QB-nya misalkan ya. Langsung tuh, belum juga setengah jam atau 1 jam dia udah tensi udah turun, heart rate udah turun, langsung berhentiin cuci darahnya yang harusnya 5 jam jadi setengah jam juga. Gimana pasiennya, keadaan pasiennya, berhenti langsung gitu. Langsung berhenti, langsung kita konsul ke dokter, dok ini gimana, pasiennya jelek ini, udah hentikan aja gitu kata dokter penanggung jawabnya. Udah nggak cuci darahnya berarti nggak pol gitu, nggak tuntas. Itu ada yang suka langsung jelek meninggal, ada. Kita juga kan inform konsen dulu ke keluarga, kesehatan. Ibu ini keadaannya ini bisa meninggal kayak ya, keluarganya ngerti ya, Bu, menerima udah menerima. Pokoknya apa yang dilakukan, mau cuci darah, mau pasang ventilator, alat bantu nafas ya, kayak NGT, DC, kita harus hitung konsen ke keluarga. Terus kayak KU pasien, penurunan, peningkatan, kita juga inform konsen ke keluarga bahwa ibu dipanggil nih keluarga, pasiennya saat ini sedang penurunan semuanya, tensinya turun, itu udah termasuk dipasang support juga masih turun. Itu sama dokter, itu inform konsennya sama dokter, tapi didampingi sama ibu perawat. Gitu. pernah nggak Bu kayak ada yang keluarganya tuh tetap udah ngisi formulir itu tapi tetap nggak terima atas kematian Gak ada sih, jarang. Karena kita setiap yang tindakan yang kita lakukan, terus perkembangan penurunan pasien, kita selalu informasi ke keluarga. Terus kalau keluarga nanya kan,
gimana baiknya atau gimana ininya. Kita dari pihak medis misalkan udah maksimal, semuanya obat udah dipasang, semuanya alat-alat udah dipasang, alat bantu napas juga masih tetap jelek Bu gitu. Kami dari pihak medis udah maksimal gitu ngejelasin. Kebanyakan sih keluarganya menerima kalau kita ngejelasinnya sangat jelas gitu. Ibu kan di sini tuh kayak pasti nginep ya kayak Iya. wes gitu. Terus pernah gak kayak lagi tidur diganggu? Iya. Iya ada, lagi tidur misalkan nih cowok-cowok tidurnya kan cowok-cowok di belakang nih, kita gantian dari jam 1 sampai jam 3 misalkan. Kita tidur jam 3 sampai jam 6, cowok-cowok yang tidur, cowok-cowok di belakang suka kayak eret-eret gitu ya. Suka gitu gimana lah gitu. Kayak ada yang nindih ke sini katanya gitu. Terus ada yang kata kayak ada yang kakinya ada yang dingin, ada yang ngoles gitu gitu. Si cowok-cowok sih suka cerita, tapi ibu mah nggak pernah ku erup-erup juga nggak pernah, alhamdulillah. Jangan sampai pokoknya. Ya kalau lagi ngumpul gini kan di depan tuh, kalau dinas kan di depan ngumpul tuh. Kalau lagi ngumpul bareng mah terus ada yang ngeganggu gitu mah ibu juga berani, dah banyak kan. Bawa ini, Ada banyak kan apa-apa gitu. Iya, biasanya kalau lagi sendiri Ya, ya. lagi sendiri ada. Makanya kalau ke belakang kan kita buang urin per jam tuh. Iya. Kalau kita ngambil gelas urin ke belakang semua pada anter. Ambil gelas urin itu udah penuh, ayo anter gitu. Kalau sendiri takut. Apalagi kalau malam ya. Itu kalau dinas malam. Kalau dinas malam, dinas sore juga kalau ke belakang takut tuh di spool hop yang suka buat buang urin yang tadi kelewatan. Oh itu tuh kayak keuangan itu. Spool hop yang di ujung. Gitu. Kalau kejadian yang paling serem banget itu pernah ibu alami itu apa ya? Kayak gimana gitu? Paling serem Iya. paling serem mah ya kalau lagi dinas tuh kan kita aplusan kita jam 1 sampai jam 3 nih, jam 3 kita bangun, yang cowok istirahat, paling yang suka ada ngedehem itu, terus yang kayak kita lagi cuci tangan lah suka ada yang ketawa, terus si pasien juga ibu sini tadi ada yang nemenin, cina yang duduk di sini yang ajak ngobrol. Aduh. Siapa nggak tahu Takut banget ya. petugas. Nah, suka takut karena kita kan dinasnya bertiga, kan yang 3 lagi istirahat. Iya, iya. Dan Jadi ruangan gede ini, gede yang di sana yang di dalam. Ku bertiga pasiennya banyak 10, jadi lah gitu. Iya. Sama Iya, ya. sekarang mah ya nggak akan kebayang ya, sore hari ya, nanti kalau malam coba. Keras banget ya. Terus kan monitor tatit pokoknya mendukung aja. Ya, cerita ibu ya. Harusnya kesini malam atau acaranya. Kita juga Jangan sekarang, harusnya malam. Dinas Mungkin juga malam. cewek-cewek semua ya. Gak berani ke sini juga. Ya udah. Kayak gimana? Seru gak cerita dari ibu? Seru gak? Kayaknya enggak ya. Atau kalian seru dong? Atau kalian juga? Iya. Yang penasaran kejadian-kejadian si Eren ini salah satunya ya kayak. Iya. Terus Karena kita di sini bukan menjelekkan. iya, kita cuman nanya-nanya Sharing-sharing ya. Iya. sama biar kita tuh kayak nanti tuh siapa tahu ada yang Tahu lah ya, kerja. suasana di Iya, sini suasana tahu di ya, sini. lihat pasien-pasiennya. Iya. Pasiennya juga kan pada nggak sadar, pada Iya, nanti kita lihat aja ya. jarang lah ada 1-2 yang bisa komunikasi kayak gini, yang lainnya gini semuanya. Telepon perawat ya,
si Teh Dedah di depan lagi nerima telepon, didinya di depan teh ya, di depan lagi nerima telepon duduk. Pasien depannya station yang perawat suka duduk. Tiba-tiba gini, ibu seserian si Dedah kan nerima telepon. Ibu ceraikan nerima telepon. Ibu, kakak ibu. Ayo si Dedah, kakak keluarga bed obat. Si Buruk tuh sesunya. Igan ibu agan. Si Baba di tukang tadi yang pada ngumpul terus yang pada ngara rokok kan hata kaharep langsung. Hei ibu istirahat. Astagfirullahaladzim si Bunda astagfirullah langsung cicing. Ibu tuh sampai ibu istirahat. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim mana itu HP-nya. Kenapa Bu? Saya kenapa? Cenah cek si ibu nate kata geus melahirkan. Pasien yang melahirkan. Ya. Kenapa Bu? Saya kenapa? Ibu tadi ketawa keras banget. Ada saya mah lagi tidur. Cenah gitu cek mana anak teh. Mana HP Ibu ini? Cenah iya. Kita gitu aja ya. Kita dengarkan murotal aja ya. Cenah gitu iya. Tinggal detang itu YouTube. Nah, ini berapa kodenya, Cong teh? Ibu emang tadi saya kenapa? Tadi ibu ketawa keras banget. Eta keluarga bed pinggirna bed 3 malah si Teh Dedah teh. Ibu tolong panggilin itunya suaminya bawa kalah cicing wedang berenang sieun mana naoge ka hareupna. Eta mah kekilo kan duduk kan. Ibu gandeng. Ibu. Ayo kita telepon kita dah. Guys, jadi ini sekian produk kita yaitu podcast dadakan. Kita sampai di sini aja. Nanti tonton terus. Siapa tahu ada cerita menarik dan horor dari ibu lagi. Iya boleh. Makasih ibu. Ya sama-sama ya. Jangan kapok kesini malam kata ibu juga malam. Takut kita ya.